Serahkan pemberitaan firman-Mu berbicara pada setiap kami, secara khusus bagi Kevin dan Angel. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-24 hingga ayat ke-25. Kita akan belajar tentang history in our marriage, not only in wedding, ya. Kita akan belajar bagaimana sejarah Tuhan dalam sejarahnya kalian berdua, ya, bukan hanya sekedar di wedding ini. Kejadian pasal 2 ayat 24 katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya yakin setiap kita, siapapun itu, pasti memimpikan yang namanya pernikahan. Setiap orang ingin pernikahannya menjadi sebuah pernikahan yang direncanakan dengan baik, dinantikan oleh setiap kita dengan begitu baik, perfect, kalau bisa sempurna, tidak ada kekurangan sana sini. Oleh sebab itulah Kevin menjadi mukanya lebih tegang, ya. Sampai saya tadi berpikir, ada nggak tukang riasnya yang kasih dia agak sedikit lebih merah mukanya, nggak pucat begitu. Karena apa? Kita semua ingin pernikahan kita, wedding kita secara khusus, itu semuanya berjalan dengan perfect, dengan sempurna. Sesuatu yang historical banget begitu. Sesuatu yang bersejarah bagi mereka. Walaupun kita semua yang khususnya yang sudah pernah menikah, bahwa pernikahan bukannya sekedar weddingnya, itu selalu menghabiskan banyak emosi, banyak energi, dan juga banyak uang, khususnya di acara pernikahannya. Saudara, pernikahan yang dinantikan oleh semua orang itu, kita sadari bahwa itu adalah pernikahan yang tidak sesederhana yang kita bayangkan, yang kita inginkan, yang kita sudah rencanakan. Seperti yang sudah kita pikirkan selama ini sebelum kita mulai pacaran, sampai kita pacaran lalu memasuki pernikahan itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam Korintus bahwa kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Kita tahu pernikahan itu begitu diimpikan setiap orang. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah sekali. Rasul Paulus katakan kalau bisa saya paksa orang itu dia tidak menikah. Apa yang dapat mempertahankan pernikahan kita? Keluarga kita. Uang. Tidak sedikit orang-orang yang berlimpah. Ketika dari awal pernikahan mereka mungkin sederhana sekali. Mereka berjuang sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu uang yang berlimpah. Tapi apa yang terjadi? Perselingkuhan malah. Perceraian. Apakah uang mempertahankan sebuah keluarga dari kesulitan? Tidak. Anak. Ada sebagian orang berkata bahwa anak itu mempererat pernikahan, mempererat keluarga. Kita menyaksikan beberapa artis, ada beberapa yang berusaha mempertahankan. Demi anak kami mempertahankan pernikahan. Pada ujungnya juga tetap mereka bercerai. Kecantikan, kegagahan. Angel kalau lihat tadi di foto-foto,
berbeda ya. Kalau bisa difoto terus dengan riasan yang bagus ya. Jadi kelihatan cantik sekali. Setelah kecantikan, tak sedikit artis-artis yang cantik luar biasa. Akhirnya berujung dengan perceraian. Jabatan? Enggak juga. Ketenaran? Enggak. Semua itu membawa pada akhirnya ujung perceraian. Saudara, gampang sekali membuat pernikahan kita itu berantakan. Pernikahan kita di ujung tanduk sampai kepada perceraian. Pupuk, sirami, beri makan si aku kita itu. Saudara, gampang untuk menuju sebuah pernikahan yang kemudian gagal, habis. Yaitu dengan apa? Yuk kita pupuk ego kita. Siangi itu, sirami itu. Yang namanya egois, si aku ini. Dan hina, rendahkan ego daripada pasangan kita. Maka semuanya akan selesai, habis. Tetapi firman Tuhan katakan di sini di dalam perikop kita, pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang tidak mudah itu dikatakan oleh Rasul Paulus itu kita bisa jalani. Kalau yang pertama yaitu dikatakan firman Tuhan, meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Soalnya kata meninggalkan itu artinya membongkar muatan, ditinggalkan secara kosong. Apa yang Tuhan ingin katakan dalam prinsip pertama ini? Tidak sedikit keluarga-keluarga ada sedikit yang bermasalah ketika mertua mencampuri pernikahan mereka, pernikahan anak-anak mereka, keluarga mereka. Saudara, firman Tuhan katakan mereka harus meninggalkan tanda petik kekuasaan. Makanya nanti dalam sebuah acara itu mereka mematikan lilin daripada orang tuanya. Bukan berarti mereka tidak menghormati orang tua, tidak. Mari belajar menyerahkan keluarga ini bukan pada orang tua mereka, tetapi serahkan pada Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berangkat dari kekosongan. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona yang selama ini dipelihara, dipupuk, dinasihati, diingatkan. Bahkan mungkin sesekali dimarahin orang tuanya. Bukan lagi dalam ketiak daripada orang tua. Tetapi inilah momen mereka mulai melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan bersama dengan orang tua mereka. Bukan dengan kekayaan orang tua mereka. Tuhan ajarkan, mari mulai berjalan bersama-sama dengan istri. Dengan iman. Saksikan histori, sejarahnya Allah itu dalam sejarah kita. Susah payah, senang ataupun dalam pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kisah pasal 2 dengan perkawinan di Kana itu menunjukkan bagaimana mereka mengawali pernikahan mereka dengan mengundang Yesus dalam pesta pernikahan mereka. Dan Yesus menyelesaikan masalah mereka. Saudara, banyak keluarga akan bisa diselamatkan ketika dalam pergumulan, perdebatan, pertengkaran, mempertahankan ego kita masing-masing, lalu kita mengundang Yesus masuk. Saudara, banyak keluarga akan bisa dituntaskan, diselesaikan ketika kita duduk diam bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita memuaskan, memberi makan ego kita, maka semuanya tidak akan selesai. Saudara, pernikahan memang sulit kata Rasul Paulus. Tetapi pernikahan yang berjalan bersama Allah, meninggalkan semua kenyamanan-kenyamanan, ikatan-ikatan kita, mungkin dengan keuangan kita, dengan jabatan kita, ketenaran kita. Tidak sama dengan itu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan istri atau suami kita. Bukan dengan pacar lagi.
Kadang-kadang kalau pacar kan beda rasanya. Saudara, bukan hanya meninggalkan. Yang prinsip yang kedua dikatakan dalam ayat 25, keduanya telanjang. Kata yang mirip atau nuansa yang mirip dalam pasal 4 ayat 1. Dikatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 katakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kata yang sama, telanjang. Yada, I know, dikatakan saya tahu. Tetapi LAI menerjemahkan telanjang. Keduanya telanjang artinya apa? Keduanya terbuka sekarang. Waktu pacaran mungkin kita bisa simpan keburukan kita dan tampilkan semua kebaikan kita. Kalau zaman dulu itu ada baju monyet, ya. Jadi kantongnya itu besar di tengah, baju anak-anak ya. Jadi untuk menunjukkan semua kebaikannya di situ. Keburukannya disimpan di belakang, tidak kelihatan. Surat telanjang artinya apa? Kita tidak memiliki apa-apa, terbuka. Pernikahan yang indah, pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang akan diselesaikan oleh Tuhan ketika kita mau telanjang di hadapan pasangan kita. Bukan secara fisikal saja, tapi terbuka apa yang menjadi kekurangan kita. Terbuka untuk saling menguatkan dari kelebihan-kelebihan pasangan kita. Jadi ketika kita menikah, maka segala hal yang buruk dari Angel maupun Kevin akan terlihat semuanya. Tetapi apakah kalian berdua menerima dengan sukacita, dengan tangan terbuka? Yuk kita sama-sama memperlengkapi yuk. Tidak mempermasalahkan masa-masa yang lalu. Oleh sebab itu, di dalam ketelanjangan itulah kita butuh yang namanya anugerah. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menerima pasangan kita menjadi apa adanya mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita. Butuh sebuah kekuatan ekstra untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita mulai belajar untuk saling mengasihi, saling meneguhkan. Dalam sebuah film drama Korea, judulnya Doctor, ya, kisah tentang dokter yang dibuat tahun 2016. Ada satu kalimat yang bagus di situ. Cinta itu adalah sejarah yang ditulis sebagai proyek dua orang. Saya ulangi. Cinta itu adalah sebuah sejarah yang ditulis sebagai proyek dua orang. Proyek apa itu? Proyek bagaimana kita saling mengerti masa lalu pasangan. Bagaimana kita memahami kekurangan-kekurangan mereka. Dan kemudian menutupinya dengan kelebihan kita masing-masing. Satu statement yang saya yakin tidak salah tetapi juga tidak 100% benar. Soalnya kalau kita lihat dari sisi firman Tuhan, keluarga adalah sebuah proyek, sejarah proyek daripada Allah atas diri Kevin dan Angel. Nikmati sejarah Allah dalam perjalanan hidup kalian. Nikmati dan berikan tanda-tanda. Kalau itu map, kita bisa kasih tanda. Kapan peristiwanya? Di mana? Waktu kapan? Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Mengingatkan kalian. Meneguhkan kalian. Ingat, pernikahan atau keluarga adalah sejarah proyek Allah atas dua orang manusia. Jadi pernikahan atau keluarga adalah sebuah perjalanan pemuritan kalian bersama dengan Tuhan. Sudah banyak hal yang kita belajar bersama-sama selama hampir 2 bulan ya. 2 bulan atau 3 bulan ya. Hampir 3 bulan lah ya. Masih ada 1 kali pertemuan, masih utang ya. Untuk kita boleh bersama-sama menikmati pemuritan Tuhan dalam hidup kita. Dimuridkan selalu, dimuridkan. Belajar untuk tunduk di hadapan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati